ini surat baptisan saya. Ini legalitas saya. Ini surat baptisan saya. Kemudian setelah besar nanti kita diteguhkan CD. Nah ini legalitas istri saya. Diteguhkan oleh Pendeta Imron yang pernah debat sama saya ini. Saya di jemaat itu sebagai bendahara pemuda. Jadi pada malam harinya itu saya berdoa secara berdoanya orang Kristen kan waktu itu. Saya berdoa, saya bilang, ya Tuhan, apabila ajaran atau agama yang diikuti oleh suami saya ini benar, maka berikanlah saya petunjuk, berikanlah saya hidayah, mantapkan hati saya untuk hijrah juga ke Islam. Kita itu disuruh untuk sujud. Seperti Yesus kan, kalau berdoa itu kan sujud. Tapi di Kristen tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah patutnya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya semata-mata pertolongan Allah lah sehingga kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa menyapa kembali teman-teman, kita diberikan waktu yang luang, kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali bersama teman-teman dimanapun berada. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, dan kita umat beliau yang sikoh memegang sunnah beliau hatta yaumil qiyamah. Setelah kemarin saya telah memberikan beberapa pemaparan kepada teman-teman kaum muslimin, penyebab atau apa yang menyebabkan saya bersama keluarga saya meninggalkan agama saya sebelumnya, kemudian menjadikan Islam sebagai pelabuhan akidah kami, sebagai agama kami yang akan membimbing dan menuntun kami untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya teman-teman sudah menyaksikan, mendengarkan penjelasan-penjelasan saya sebelumnya, dan semoga ini menjadi edukasi bagi teman-teman dan juga teman-teman yang lain yang belum mau memeluk agama Islam. Setidaknya marilah belajar, kita melihat, kita mencari kebenaran, memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk dan bisa memahami atau mengetahui mana agama yang benar, mana jalan yang benar untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami memilih Islam. Islam tidak membutuhkan kami, atau Allah tidak membutuhkan kami, tetapi kamilah yang butuh Allah. Karena Islam itu ibarat jalan. Jalan tidak pernah membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan jalan tersebut. Sehingga jalan tersebut nanti akan mengarahkan kita menuju rumahnya Allah, menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya mempunyai alasan untuk memilih Islam atau tidak mau beragama Kristen lagi dan memilih agama Islam sebagai agama saya, tentunya istri saya juga punya alasan. Karena ketika saya masuk Islam, saya tidak pernah memaksa istri saya untuk masuk Islam, tetapi saya hanya memberikan Al-Quran kepada istri saya, menjelaskan kejanggalan-kejanggalan Alkitab, menjelaskan kebenaran-kebenaran Islam. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala istri saya diberikan petunjuk pula, sehingga istri saya itu mau memeluk Islam. Karena saya masuk Islam itu hari Kamis, kemudian hari Minggu istri saya masih ke gereja. Hari Seninnya lah istri saya baru diberikan Allah hidayah, kemudian mau memeluk agama Islam. Nah tentunya teman-teman penasaran dan ingin tahu apa sih alasan istri saya mau memeluk agama Islam, mau mengikuti jejak saya. Namun sebelumnya saya akan memberikan keterangan dulu nih kepada teman-teman, biar nanti ini tidak ada kesalahpahaman, tidak ada tuduhan-tuduhan miring yang katanya kami Islam dari lahir. Nah ini saya akan memaparkan, menunjukkan kepada teman-teman, ini kalau di agama Kristen Protestan itu legalitasnya itu seperti ini teman-teman.
Ini surat baptisan saya, maaf. Jadi ini kita dalam Kristen itu harus dibaptis dulu. Ini surat baptisan saya. Ini legalitas saya. Ini surat baptisan saya. Kemudian setelah besar nanti kita diteguhkan CD. Nah, ini peneguhan CD saya. Nah, ini pernyataan saya memeluk agama Islam. Nah, ini legalitas istri saya. Ini surat baptisannya, tapi ini warna kuning karena mungkin masing-masing wilayah beda. Gitu. Karena istri saya berada di Kabupaten Morowali, saya ada di Kabupaten Poso. Ini surat baptisannya, kemudian ini surat peneguhan CD-nya. Ini surat peneguhan CD beliau. Nah, kemudian ini adalah surat ketika beliau hijrah. Nah, ini ketika memeluk agama Islam. Nah, ini ketika kami dinikah secara Kristen, ini surat nikah kami. Saya dinikahkan di Desa Peleru pada tanggal 30 Juni 2010 diteguhkan oleh Pendeta Imron yang pernah debat sama saya ini. Nah, baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan mendengarkan bagaimana atau apa alasan istri saya mengapa beliau mau memeluk Islam. Jadi sedikit saya akan berdiskusi sih dengan istri saya. Sebetulnya saya selama beliau masuk Islam saya tidak pernah bertanya secara detail. Nah, cuma karena teman-teman kaum muslimin ingin mengetahui apa sih alasan istri saya. Nah, saya akan sedikit bincang-bincang dengan istri saya dari hal penyebab atau alasan beliau masuk Islam. Baiklah, ini nanti Umi perkenalkan diri dulu deh. Ya, enak perkenalkan diri, nama siapa, kemudian agama sebelumnya, nama hijrah lah, nama sebelum hijrah dan nama setelah hijrah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Mohon doanya untuk yang muslim agar saya menjadi muslim yang istiqomah. Nama lengkap Antonius Abdul Wahab dan mualaf di Desa Kedua Tarogone sudah 10 tahun. Bismillah. Pertama perkenalkan, nama saya Makfira, nama setelah saya hijrah ke Islam. Saya dulunya beragama Kristen Protestan. Saya di jemaat itu sebagai bendahara pemuda. Saya bernama waktu itu, nama saya Vera Susnianti Sadoro. Saya 2 bersaudara dan saya anak pertama. Saya berasal dari Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya bersyahadat di rumah saya sendiri, tapi saat itu saya bersyahadat secara diam-diam, ya. Awalnya saya ragu untuk masuk Islam, bukan karena Islamnya, tapi karena saya tahu resikonya ketika saya nanti akan hijrah. Saya tahu resikonya pasti akan disuruh keluar oleh orang tua, disuruh pergi dari rumah. Pada malam harinya saya berdoa karena saya ragu kan. Jadi pada malam harinya itu saya berdoa secara berdoanya orang Kristen kan waktu itu. Dan berdoa saya bilang, ya Tuhan, apabila ajaran atau agama yang diikuti oleh suami saya ini benar, maka berikanlah saya petunjuk, berikanlah saya hidayah, mantapkan hati saya untuk hijrah juga ke Islam. Seperti itu doa saya. Sehingga alhamdulillah pada keesokan harinya
saya ngomong sama suami, saya bilang, saya juga mau hijrah ke Islam. Lalu suami bilang sama saya, kalau kau mau hijrah ke Islam, silakan kau bersyahadat. Setelah itu kau mandi. Maka saat itu juga saya bersyahadat, disaksikan oleh suami saya sendiri. Kemudian saya mandi. Seperti itu. Oke, Nah, teman-teman tentunya ingin tahu nih alasan kok mau masuk Islam. Tentunya ada alasan tersendiri nih. Kenapa Umi mau memeluk agama Islam? Apakah selama ini ada paksaan dari saya, ataukah mungkin karena sesuatu hal? Tentunya Umi punya alasan sendiri setelah Umi memutuskan untuk memeluk agama Islam. Apa tuh alasannya? Baik, saya akan jelaskan. Ketika atau di saat saya dan suami itu berdiskusi atau belajar tentang isi Alkitab itu, maka benarlah saya dan suami menemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam Alkitab. Kami melihat ternyata Islam inilah yang melaksanakan perintah-perintah yang tertulis dalam Alkitab. Contohnya dalam masalah sunat, wanita diwajibkan berkerudung, masalah melepas alas kaki ketika masuk ke dalam bait Allah. Ternyata Islam yang mengajarkan, yang melaksanakan semuanya ini. Maka itulah yang menjadi alasan saya untuk hijrah ke Islam, masuk Islam. Seperti itu. Oke, Nah, ini yang menarik ini, Umi kan termasuk bendahara pemuda tuh. Bapak sama ibu sebagai orang yang terbilang terpandang lah, atau termasuk orang yang dilihat lah, punya jabatan lah di gereja atau di pengurusan. Nah, apa yang Umi lihat kejanggalan sehingga Umi tidak percaya lagi lah dengan agama Kristen? Maksudnya kan tentu ada pandangan-pandangan tersendiri sih. Umi lihat, ini kejanggalan-kejanggalan apa yang sekiranya yang memantapkan hati Umi untuk tidak mau lagi beragama Kristen. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, kejanggalannya itu kan, contohnya itu dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Padahal kan kita itu disuruh untuk sujud. Seperti Yesus kan kalau berdoa itu kan sujud. Tapi di Kristen tidak. Seperti itu. Oke, Nah, kemudian apa ajaran Islam yang paling menarik atau yang membuat Umi tertarik, dan ajaran itu yang saat ini ya terbilang mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Apa tuh ajaran Islam yang begitu menarik buat Umi, kemudian yang merubah kehidupan Umi sehari-hari? Ya pasti kalau bagi saya itu cara mereka beribadah atau cara mereka menjalankan perintah-perintah yang di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Mereka menjalankan ibadah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Beda dengan ketika kita itu saat kita di Kristen. Apa yang ditulis di dalam Alkitab tidak dilaksanakan. Beda dengan Islam. Islam menjalankan ibadah sesuai dengan perintah-perintah yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Nah, yang menjadi keuntungan, tentunya kan ada perasaan nih. Nah, setelah masuk Islam itu atau setelah menjadi mu'alaf, keuntungan apa yang Umi rasakan? Maksudnya ada tentunya yang menjadi keuntungan tersendiri sih bagi para mu'alaf. Nah, kira-kira apa nih keuntungannya? Keuntungannya bagi saya, alhamdulillah,
saya merasa plong, dalam menjalankan ibadah, karena saya menjalankan sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran, seperti sholat 5 waktu itu, perintah berhijab, semuanya ada tertulis. Jadi saya merasa senang lah gitu, alhamdulillah. Beda kalau kita di Kristen, beda sekali dengan di Kristen. Apa yang tertulis di dalam Alkitab tidak kita jalankan. Kalau kita jalankan, dianggap kita sesat. Kalau tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh pendeta, tidak oleh Alkitab. Oke, nah ini setelah masuk Islam, tentu ada tantangannya nih. Apa sih tantangan yang dirasakan setelah memeluk Islam? Apalagi kan banyak perbedaan-perbedaan nih di antara umat-umat Islam nih, kaum muslimin. Nah, apa sih tantangannya yang dirasakan setelah menjadi seorang mualaf? Yang mau diketahui oleh teman-teman ngaji cerdas, kira-kira ketika akan memutuskan memeluk agama Islam, meninggalkan agama sebelumnya, tentunya konsekuensinya sudah jelas tuh. Ada tidak keraguan dalam hati, ketakutan dalam hati, sehingga atau apa yang menjadi keraguan dalam hatinya Umi ketika mau berhijrah nih ke Islam dan meninggalkan agama sebelumnya? Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, memang sih saya sempat ragu untuk hijrah ke Islam, tapi bukan karena Islamnya, karena saya sudah tahu risikonya bahwa saya akan disuruh keluar dari rumah. Mungkin kalau waktu itu hanya suami yang hijrah ke Islam, mungkin tidak akan disuruh keluar dari rumah. Tapi karena waktu itu saya juga sudah terbuka sama orang tua, saya jujur sama mereka, maka pada saat itu mereka suruh keluar kita dari rumah. Oke. Ya, mungkin itu yang ingin teman-teman kaum muslimin ingin ketahui, bahwa teman-teman di sini ketika istri itu mengikuti saya atau masuk Islam, benar-benar tidak ada paksaan dari saya. Saya tidak pernah memaksakan atau mengajak dia. Saya ingin bahwa dia masuk Islam itu tulus, ikhlas, tanpa ada paksaan dari saya. Ya, karena doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi saat itu doa saya seperti ini. Ya Allah, saya tidak sebut Allah. Ya Allah, jikalau istri saya ini akan menjadi jodoh saya sampai mati, yang akan mendampingi saya nanti di Islam untuk berdakwah di jalanmu, berikan juga dia hidayah sebagaimana engkau memberikan aku hidayah. Ya, Masya Allah. Dan bahkan teman-teman, ini yang saya rasakan ketika saya dan istri itu sudah berislam, tantangan luar biasa. Apalagi ketika beliau sudah memantapkan diri untuk bernikah. Ya, karena saya sampaikan ke beliau, ketika kita mengambil suatu keputusan, kita harus mengetahui dulu konsekuensinya. Ya, karena nanti akan banyak hujatan tuh. Dan ternyata benar. Jadi ketika istri saya itu sudah memakai cadar, yang lucunya bukan orang Kristen, tapi orang Islam itu sendiri yang mengatakan bahwa wah, ini ajaran baru nih yang mereka ikut. Ya, mereka ini sudah dicuci nih otaknya, ya begitu ya? Ya. Dan itu saudara sendiri tuh. Bahkan saudaranya kita itu yang ngomong begitu sama orang tuanya kita. Dia mempengaruhi, bahkan memprovokasi saya punya orang tua. Ya, saya punya mertua, ibunya atau bapaknya dari istri saya. Dia katakan bahwa kita itu ajaran baru. Kita itu udah dicuci otaknya kita. Masya Allah, alhamdulillah, saya perkataan seperti itu saya tidak pernah menjadikan suatu permusuhan. Karena saya pikir, saya tahu dia tidak berilmu, dia belum punya ilmunya. Seperti itu. Alhamdulillah, 6 bulan setelah istri saya masuk Islam, dia mantapkan tuh dirinya untuk berhijab, untuk apa? Memakai niqab. Dan saya sampaikan ke istri, ingat, ketika kita menjalankan sebuah sunnah, jangan mengambil yang gampangnya, kemudian yang tidak mau mengambil yang susahnya. Kita masuk Islam itu secara kafah, jalankan semua perintah Allah, dan ikuti semua apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan suatu syariat, tidak akan menurunkan suatu perintah apabila suatu perintah itu atau syariat itu tidak punya maslahat,
tidak punya kebaikan untuk umatnya. Hanya saja ilmu yang kita miliki tidak seperti ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak mengetahui apa maksud dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya lah kita mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit pemaparan dari istri saya. Sebetulnya saya sih tidak mau menampilkan istri saya di depan kamera, namun karena ini untuk kepentingan umat, memberikan edukasi kepada teman-teman agar teman-teman faham bahwa agama Islam itu bukan agama main-main. Agama Islam itu jelas tempatnya, agama Islam itu jelas tujuannya, jalan hidupnya jelas. Nah, sehingga semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang belum berhijab. Oke, niqab itu, cadar itu sebagian berpendapat wajib, sebagian berpendapat sunnah. Tinggal kita saja, kita mau ngambil yang wajib atau mengambil yang sunnah. Namun yang perlu kita pahami bahwa menutup atau memakai hijab itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Bukan jilbab yang lingkar-lingkar itu ya, yang lingkar-lingkar yang kayak kalau kita punya istilah kayak taplak meja, bukan. Ya, istri dulu awalnya seperti itu. Karena kita belum belajar tuh. Bahkan sempat saya tuh sempat bertanya, maksudnya bertanya dalam hati, berkata dalam hati ketika saya pertama kali melihat istri seorang ustadz yang memakai niqab. Saya berkata dalam hati, kok pakai pakaian yang seperti ini, pakaian tertutup seperti ini, karena saya baru pertama kali melihat pakaian seperti itu digunakan oleh perempuan Islam. Ya, Masya Allah ya, istri itu kaget ketika melihat orang kayak ninja tuh, kaget. Kok ini tidak kepanasan ya? Apa tidak gerah ya? Ya alhamdulillah setelah beliau belajar 6 bulan. Beliau mantapkan hati, ternyata Masya Allah setelah pakai hijab, pakai niqab, Masya Allah. Alhamdulillah, ibarat permen, beda permen yang masih terbungkus dengan yang tidak terbungkus. Ketika kita letakkan di meja, pasti yang terbuka ini banyak dihinggapi oleh semut. Nah, permen yang ditutupi ini pasti jauh lah semut. Mana mau, karena terbungkus tuh. Udah kena kotoran, kena debu. Inilah bedanya. Kenapa? Salah satu tuh keuntungan dari memakai hijab syar'i itu seperti itu. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.